Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat dan kesempatan. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat itu kita dapat hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Tidak luput mari kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi suri teladan yang baik bagi kita semua, yang insyaallah kita berupaya semaksimal mungkin meneladani perbuatan-perbuatan beliau. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap pengurus masjid yang berkenan mengizinkan kami dari Badan Wakaf Al-Quran untuk melaksanakan sosialisasi edukasi wakaf Al-Quran. Terima kasih juga kami sampaikan kepada jemaah sekalian yang berkenan mendengarkan sosialisasi yang kami lakukan. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan kami dari relawan Badan Wakaf Al-Quran. Apa itu Badan Wakaf Al-Quran? Badan Wakaf Al-Quran merupakan lembaga filantropi Islam yang dibangun dalam rangka menghimpun, mengelola dan menyalurkan harta wakaf, zakat dan infak dari kaum muslim, yaitu dengan 8 program dari Badan Wakaf Al-Quran. 3 diantaranya adalah program wakaf Al-Quran itu sendiri, kemudian program wakaf sarana air bersih, dan ketiga adalah program wakaf sarana pencahayaan. Alhamdulillah sampai dengan hari ini wakaf dari jemaah kaum muslimin sekalian yang sudah didistribusikan melalui Badan Wakaf Al-Quran sebanyak 1.755.000 lebih Al-Quran sudah didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan Al-Quran. Kemudian wakaf sarana air bersih alhamdulillah sudah dibuka di 37 lokasi, sedangkan wakaf sarana pencahayaan sudah dibuka di 9 lokasi. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari betul bahwa umur kita sangat singkat dan kita pasti akan mengalami kematian. Sedangkan harta kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang akan kemudian kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti setelah kita meninggal dunia. Maka kita gunakan sebaik-baiknya harta kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menyesalinya di kemudian hari, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Dan keluarkanlah, belanjakanlah sebagian dari harta yang kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, lalu mereka berkata atau menyesalinya, ya Tuhanku, sekiranya engkau tangguhkan kematianku barang sedikit waktu lagi, niscaya aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang soleh. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita amalkan pahalanya akan mengalir walaupun di kemudian kita telah meninggal dunia. Beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, idza mata'ul insanu qata'a 'amaluhu illa min thalathah. Apabila kita meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Pertama, min sedekahtin jariyah, sedekah jariyah, yang dalam hal ini Imam Nawawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah wakaf itu sendiri, sedangkan wakaf berarti menahan harta dan membagikan manfaat atas hasilnya. Yang kedua kata Nabi, wa ilmi yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa walidin sholih yad'ulah, anak yang soleh dan solehah yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Jemaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 3 poin yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita laksanakan baik semuanya ataupun salah satu di antaranya, maka insyaallah pahalanya akan mengalir walaupun kita yang amalkannya telah meninggal dunia. Maka barangkali dari jemaah sekalian yang mau mengamalkan salah satu di antaranya, yaitu sedekah jariyah atau wakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran, insyaallah kami siap membantu menjembatani jemaah sekalian menyalurkan harta wakafnya kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan harta wakaf kita, baik wakaf Al-Quran, wakaf sarana air bersih maupun wakaf sarana pencahayaan. Caranya jemaah sekalian menitipkan uang Rp100.000 yang uang jemaah sekalian akan digunakan untuk 3 hal. Pertama, pencetakan Al-Quran, kedua, pendistribusian Al-Quran, dan yang ketiga adalah pembinaan. Pada poin pembinaan inilah kami berupaya atau berikhtiar jangan sampai Al-Quran yang sudah didistribusikan itu tidak hanya disimpan begitu saja di
daerah-daerah yang membutuhkan Al-Quran, tetapi kami upayakan untuk mengadakan pembinaan melalui asatid yang ada di lapangan, sehingga apa yang mereka baca, apa yang mereka pahami dan amalkan mengalir pahalanya kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang sedikit yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Barangkali ada jamaah yang mau berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran, kami tunggu sampai ba'da salat Isya. Kami akhiri, jazakallahu khairan katsiran wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.